Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah ta'ala qulubuna bi dzikrika wa atim 'alaina ni'mataka wa aslih 'alaina min fadlika wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa talinu biha as-suhur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Ibu Haji yang sama-sama kita hormati, Ustaz Fuad Pahlavi yang alhamdulillah tadi sempat memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pengajian hari ini pun kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya bilang ilmu bermanfaat? Ngaji itu intinya kita menuntut ilmu. Tujuan manfaat biar paham. Kadang orang ngaji tapi dia nggak paham. Ada beberapa pan dalam ilmu itu, ada beberapa pan. Ada disebut pan fikih. Tujuan orang ngaji ilmu fikih biar tahu tata cara wudu yang benar bagaimana. Itu diatur dalam fikih, disebut pannya pan fikih. Seperti waktu sholat, ya, sholat berapa rakaat, tata caranya bagaimana, tata cara misalkan nyukur rambut, itu disebutnya fikih. Urusan rukun Islam seperti sholat, haji, puasa, zakat. Ada disebut pan tauhid. Pan tauhid ini adalah tujuannya biar kita tahu bagaimana tata cara beriman kepada Allah. Seperti apa rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Disebutnya pannya pan tauhid. Penjabarannya pun berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan. Ada juga disebut pannya pan Al-Quran. Mana? Tafsir, tauhid, qiraat. Ada qiraat hafaz, ada qiraat sab'ah. Itu pan Al-Quran. Tafsir beraneka ragam. Ulama-ulama pun banyak. Ada juga disebut pannya pan hadis. Ini berkaitan tentang bicara hadis-hadis Nabi nih. Yang hadis yang marfu, yang hasan, yang dhaif, ya. Yang sahih. Nah, ini tentang riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi menyampaikan hadis-hadis tersebut. Nah, itu buat motivasi seperti dalam Al-Quran. Jadi dasar hukum. Ada juga disebut pan tasawuf.
Nah, ini kita nih ngaji sebutnya pannya pan tasawuf. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita paham ibadah itu untuk siapa. Jadi kalau kita ibadah tujuannya nggak tahu buat apa, ini bahaya. Sama kayak anak kecil makan, dia nggak tahu makan aja. Tujuannya buat apa? Anak kecil kalau ditanya makan, tujuannya buat apa dia belum paham. Padahal untuk menghilangkan rasa lapar. Begitupun ilmu tasawuf. Hati-hati. Oh itu cuma main game bae lah gitu ya. Nah, di sini kita ini diajarkan tujuan kita hidup apa. Disebutkan di sini amba'il hukama yastaqbilu ibnu Adam arba'a nuhbatin. Yang kecil dia pingsan. Diam dulu. Makan nggak apa-apa, tapi diam. Ayo, makan nggak apa-apa, tapi diam. Sebagian hukama itu para pembesar ulama, bahwasanya mereka berkata akan menghadapi setiap anak Adam, akan menghadapi setiap yang namanya manusia itu apa? Mengalami rampokan. Jadi kita nanti ini masing-masing bakal dirampok. Pasti bakal dirampok. Setiap anak Adam pasti merasakan akan dirampok. Kata sebagian hukama, mau berusaha sekuat apapun kita nggak akan pernah bisa menghalangi. Pasti kita bakal kena rampok. Di sini ada 4 perkara yang akan dirampok dari diri kita, diambil secara paksa dari diri kita. Yang pertama adalah yang tahibu ya'khudhu bil dhahri malakul mauti ruhahu. Yang pertama akan merampok kepada diri kita ini siapa? Malakul maut. Siapa malakul maut? CS-nya Ustaz Fuad. Malaikat Israel. Malaikat Israel akan merampok. Merampok apa? Merampok roh kita. Kira-kira di sini ada nggak malaikat ambil dong nyawa saya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Bahkan kalau tanya mau mati, oh enggak, enak bener mati senang di dunia, enak bener. Ada nggak yang begitu? Bahkan orang sakit aja pengen berobat biar sembuh. Tujuannya apa? Sakit kagak mau mati. Tetapi sekuat apapun kita bertahan, kita berlindung di rumah yang dibuat dengan beton baja. Udah beton pakai baja lagi. Kayak apa coba? Di bunker. Wah, biar malaikat kagak tembus. Udah itu kayak peredam. Pokoknya biar malaikat gak dengar kalau ngomong. Tetap bakal nyampe. Mudah-mudahan kalau ini kita tahu, mudah-mudahan ketika datang malaikat Israel kepada kita kagak kaget. Kira-kira kita punya motor atu-atunya, sayang buat nomor kita. Markir, ada yang ngembat. Kira-kira ekspresi wajah kita bagaimana? Seneng apa kesel? Kali alhamdulillah akhirnya motor gue diambil juga. Ada nggak begitu? Alhamdulillah nih maling hebat bener motor gue diambil. Ada yang begitu? Motor satu-satunya kita sayang, tiap hari kita lapin mulu. Ada debu dikit usap, abu dikit usap. Satu saat hilang. Kira-kira kita sambatan atau bersyukur? Kira-kira kita sambatan atau bersyukur? Sambatan. Maling yang kalah. Morapi pun juga. Dan kedua contoh, ada kita punya dompet, taruh di kantong, duit cuma tinggal cepet-cepetnya.
05 bukan 2 berarti ya 05 tinggal cepet-cepetnya tuh. Cuma di ATM ada sih 10 juta mah di dompet. Naik kereta kita berjubel, ngantri dorong pas turun lah atau ketempos yang awal pantat kita apa namanya berisi, lah kok nggak ada, ternyata hilang. Perasaan kita, saya tanya, pas ngalamin kayak begitu, kira-kira seneng apa sedih? Hah? Kecewa apa bahagia? Hah? Kecewa. Kenapa? Karena kita tidak rela. Tapi bagaimana kalau saya balik? Sengaja kita taruh duit 200.000 di dompet, kita tulis copet harap ambil. Kita tulis di kantong kita, silakan copet kalau mau ambil. Ada tulisan, tak tahu dicopet apa tuh copet. Kita turun nih dari kereta misalkan, perasaan kita karena kita lihat mau ngasih, mau lihat kasih ke copet nih, mau lihat mau ngasih, ekspresi kita kesel atau seneng? Hah? Kenapa? Karena niat mau ngasih. Atau motor tadi sengaja tulis motor wakaf, siapapun malingnya boleh ngambil dengan cara apapun juga. Kita tulis tuh. Pas turun ke rumah, kita kasih tahu depan rumah kita taruh ke motor. Pas kita keluar rumah, sudah tinggal rantainya doang. Kita lihat, alhamdulillah tuh maling diambil juga. Betul nggak kira-kira? Hah? Betul nggak? Begitupun bro, kalau kita belum siap dengan kematian kita, berapa banyak kita lihat, mohon maaf, orang ketika sakaratul maut, mohon maaf, nyebut orang disuruh nyebut jangan itu. Astagfirullah, la ilaha illallah, yang melilingi pada nangis, la ilaha. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Kalau saya pernah. Di mana? Ajab ilahi. Rahasia ilahi kan ada tuh. Ada rahasia ilahi, ada ajab ilahi. Biasa pencinta sinetron daripada drakor. Iya. Kalau drakor mah orang-orang kita yang laku. Bener kata artis-artis kita. Yang laku minimal drakor. Kenapa lu bahasanya jelas? Tampang putih doang. Daus juga kalau dikampurin putih. Menang putih doang, rambut kuning ya. Begitu doang ya kilo. Ustaz mah kalau di putihin ngeliat nanya. Ya Allah ya Rabbi, kita lihatin. Tapi di sisi lain ada Allahu Akbar, sama di rasa ilahi. Meninggalnya orang yang soleh. Kan ada begitu dong. Allahu Akbar, lagi sholat terus. Pas sujud, orang bangun. Saya tanya, yang ngelihat di situ, yang ngelihat ini meninggal, nangis bahagia apa nangis ketakutan? Nangis. Terus keluarganya yang ngelihat itu nangis bahagia apa nangis karena ketakutan? Nangis bahagia. Ingat, dunia ini mau kemanapun juga lari tetap ke kuburan endingnya. Makanya saya berpesan kepada anak-anak saya, kepada istri-istri santri, semua saudara-saudara, ingat, mau kemanapun kita melangkah tetap endingnya kuburan.
dunia cuma sementara. Jangan dunia ini ngejelimet akhirnya kita kagak ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita cuma satu, ibadah. Ini mah saking pengen nyari duit, saking pengen nyari duit, akhirnya nyampe lupa ibadah. Jangan nyampe kita mah, jangan nyampe. Lalu terus bagaimana? Dunia mah bawa happy baik, dunia bawa happy baik. Yang penting satu, udah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu baik kerja ataupun usaha. Kalau ini udah dijalanin cukup, banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin sholawat. Saya tanya, depan kita rezeki apa bukan tuh yang namanya semangka? Apa kita tadi minta sama Allah? Pernah nggak tadi doa tadi kali maghrib bisa? Ya Allah ya Tuhan, ada apa? Pengen semangka, insya Allah tak dikasih. Pernah nggak tadi jawab gitu nggak tadi? Ada yang minta semangka nggak? Ada nggak tadi yang berdoa minta jeruk? Nggak ada. Allah kasih jeruk, Allah kasih semangka. Ngapa kira kita ya Allah ya Tuhanku? Ngapa? Pengen Fortuner ya Allah. Mintanya Fortuner udah 10 tahun orang dikasih juga. Otak kita stres. Ketika di jalanan andai kata menghayal, kalau gue naik itu tuh lain lagi kejauhan. Dan ada. Awas hati-hati, ngaji. Yang muda-muda, terutama yang muda-muda hati-hati, jangan ketipu sama dunia. Kalau kita pusing mikirin dunia, otak kita stres sampai nggak bisa tidur gara-gara urusan duit, maka penyebab hati kita keras. Kalau orang hatinya udah keras, udah nggak mau dengar nasihat. Orang kalau hatinya sudah keras. Berbeda kalau kita pusing mikirin ibadah, pengen tahajud nggak bisa juga tahajud, yang stres. Bagaimana caranya gue bangun tahajud nih? Nggak bisa juga. Atau kita pengen ngaji, bagaimana gue pengen khatam ini bagaimana nih? Atau pengen istiqomah biar pikiran terus bagaimana? Kok susah banget kayaknya nih, ada aja halangannya. Kita sampai stres, sampai sakit-sakit mikirin ibadah. Maka pusingnya kita, capeknya kita, lelahnya kita akan menjadi pelembut hati. Pusing mikirin akhirat, mikirin agama menjadi pelembut hati. Kalau pusing mikirin dunia, hati menjadi keras. Kenapa keras? Kata Allah begini, lu bener-bener ya, lu bener-bener. Kata Allah begini, lu bener-bener lu kan? Nah kasih ya Allah, lu bener-bener. Ketahuan rezeki lu udah jamin. Sebelum Allah lahir, lu udah siapin rezeki buat lu, jodoh buat lu, kapan lu mati udah tentuin. Mengapa lagi lu ketakutan baik? Kata Allah. Sedangkan akhirat, gua nggak pernah nentuin lu bakal ke surga. Lu belum ketahuan lu mah. Mengapa kagak dikejar? Hati-hati di kiri kanan kita udah gak ada. Engkong kita terutama engkong rata-rata udah gak ada. Betul gak kira-kira? Hah? Bawa apa engkong kita? Kain kapan doang? Kain kapan kagak ada kantongnya? Kalau ada kantongnya ya minimal dikit selapin di cebanan situ buat ongkos, buat beli extra jos. Ternyata di kain kapan itu nggak ada kantongnya, jadi nggak ada sedikit pun. Kalian bilang ada nomor 5. Kali di kantongnya, dia bawa tahun kan kagak ada sedikit pun, sepeser pun nggak ada yang kita bawa. Sedangkan di dunia ini udah Allah jamin rezeki kita, cuman karena kita kubur nikmat. Seharusnya kalau kita bersyukur, ketika hari ini Allah masih semangka, besok Allah masih melon. Hari ini kita bersyukur dikasih melon, dikasih semangka, besok Allah masih apel. Emang begitu yang namanya syukur mah, akhirnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita banyak kubur, di
dikasih makanan, nasi ada, beras buat seminggu ada, air buat minum ada, kopi ada, teh ada, gula ada, garam ada, sasak ada, cabai ada, bawang ada, duit buat besok belanja masih ada. Lah kita bisa stres ini mikirin duit. Betul nggak kira-kira? Cuma bukan orang sini. Orang semua keduit duit. Cuma temen ngumpulin duit. Hati-hati, ini yang bikin rezeki kita yang seharusnya jauh dan seharusnya dekat jadi jauh. Hati-hati yang muda, nggak usah kerja mau ngapain katanya? Kerja mau ngapain? Mau kaya Yang bikin kaya bukan kerjaan kita. Yang bikin kaya bukan kerjaan kita apa? Rasa syukur kita. Nah, kalau rasa syukur iya, ada orang gak pikiran, orang gak ibadah, orang gak zikir, orang gak sholawat, orang gak ngaji. Kok dia hartanya banyak? Itu mah bukan berkah, itu mah istijrob. Tapi kalau orang dikasih harta banyak karena faktor zikir, karena faktor ibadah, pasti hartanya berkah. Apa dimaksud dengan harta berkah? Harta berkah adalah ketika kita punya harta maunya ibadah baik. Tapi kalau duit banyak, senang-senang yang ada, posting yang ada. Lagi di Eropa, di Monas, ternyata masuk tinggi lagi. Sudah ada. Ya udah kandang kambing beda kalau begitu saya bilang. Ya Allah ya Rabbi, sombong betul. Dia pengen ngeliatin ke orang-orang bahwa gua ini orang kaya. Unyil. Ya kasih kaya Allah, lu apalagi sombong-sombongan sama orang. Hati-hati jangan ketipu Jangan ketipu. Ada rezeki yang berkah, ada rezeki istidroj. Ingat, kalau kita dapat rezeki, kita gak pernah minta sama Allah. Saya doain kalau goro, saya nggak nanya jumlahnya. Punya duit apa kagak? Punya kagak? Punya. Di kantong ada di kantong. Di selipan baju ada pada selipan baju. Di selipan baju kan juga ada nenek-nenek mah. Nenek-nenek jangan tiba-tiba utang mau selipin duit. Ya, nenek-nenek dulu mah mantap. Di gudang ada buat naruh duit. Mungkin sekarang orang ada. Bener ada. Kita lagi happy. Di dunia mau ngapain lagi? Kalau kita di dunia udah happy, bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, aku jadikan umat Muhammad. Makan udah ada, tinggal ibadah. Duit udah ada, mau ngapain lagi? Ya Allah ya Rabbi, mau ngapain? Belum punya apaan? Belum punya mobil. Lah bujuk mobil lagi dipikirin, yang punya mobilnya berstres. Kita yang belum punya mobil pengen punya mobil, yang pada punya mobil pengen dijual. Betul apa enggak? Yang ya Allah ya Rabbi, kadang bingung. Makanya saya mau bini-bini saya nih, ini mau ngomong fakta, buat yang laki-laki Biar Ustaz pengen. Kita mungkin happy dong. Kita mau ngapain lagi coba di dunia? Mau ngapain lagi? Coba deh kita pikir. Ibadah mati kagak ibadah. Miskin mati kaya. Punya mobil mati kagak punya. Duit dikit mati duit banyak. Makan beras mati makan lontong. Kagak makan mati makan. Coba dah ngapain lagi coba dah. Ngaji mati kagak ngaji. Yang sehat mati kagak sehat. Yang dirawat mati kagak dirawat. Lagi coba dah. Makanya saya begini ngomong. Ini kan lagi tasawuf, lagi fakta, biar paham. Mau betul laki-laki. Kata orang begini, kan jadi trending. Ini pas saya nikah lagi di YouTube orang ngeliat semua biar bahaya, biar tahu. Ketika kemarin saya nikah, banyak yang bisik-bisik. Ustaz anak kawin lagi. Kalau gua kawin lagi berarti Allah percaya sama gua. Berarti gua dikasih nikmat, ditambah lagi nikmatnya. Betul apa kagak? Kata saya begini ke istri saya, kalau kita mau tambah nikmat
selamat lagi, ada pahala lagi, udah doain biar dapat yang ketiga. Amin katanya dong. Lupa percaya. Bukan nih, salahnya tadi kita mau hidup. Beginian baik kita mau pada berisik, norak banget. Rasulullah jadi 11. Buset juga aku. Yang batu aku tahu ini. Dengerin, saya ngajak pada gini. Berumah tangga itu disebut sakinah mawaddah warahmah, bukan dari materi. Kita laki-laki wajib menjadikan bini kita menjadi bidadari. Rata-rata kita ini kurang bersyukur. Kenapa rasa kurang bersyukur ada di hati? Karena hati kotor. Kenapa hati kotor? Karena kita selalu ingin memiliki semuanya. Betul atau betul? Saya tanya, kalau saya kepecah dua berarti kan milik bukan milik buat saya doang, bagi dua diri saya, betul kan enggak? Lah berbatuk begono sih. Ya, kayaknya nih. Jauh, ini orang dewasa. Dengerin, kita ini pada rumah tangga cekcok urusan duit. Uyang bawa dengerinnya. Orang berantem apa yang dibelanja, ini apa duit diomongin. Aduh ya Allah, ini ngomongin nanti. Ternyata paham dalam agama adalah argumen yang betul. Saya pas kesini saya pikirin baik. Gua nyari duit kagak dapet. Gua diem, orang dateng ngapain gua duit. Saya bekerja, nyari duit, seminggu belum dapatnya sebulan. Kerja tiap hari, ternyata dapatnya kagak tiap hari dapatnya sebulan. Saya kagak kerja, dapatnya kadang sehari 5 kali. Kayak minum obat. Bahkan mohon maaf, ini kita bicara fakta loh. Ini tasawuf aja saya bilang, biar kita paham, biar kita bersyukur sama Allah. Kalau kita ternyata rezeki, ini ternyata yang bikin kita selalu menjadi orang yang kufur nikmat, karena kita menghitung rezeki itu sesuai di otak kita. Ternyata Allah nggak boleh, kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Makanya saya ngetes diri saya itu bagaimana hati dia bersih apa kagak. Saya belum menjadi bidadari, mau. Bagaimana bidadari surga, bidadari dunia? Mau apa bedanya? Kalau bidadari dunia ya lu ya pas meninggal ya game over. Terus meninggal ya menjadi bocor. Aduh kacau juga ya. Kalau bidadari surga, ya insya Allah kita bisa jadi mahligai cinta. Anjay. Coba. Syaratnya apaan ya? Ya harus merelakan diri kiu. Maksudnya, jodoh mau udah ditanggung, ini bukan merendahkan, justru membuat mereka mulia. Orang itu, yang kena cewek laki orang itu. Ketika kita bicara begini bukan merendahkan, justru mengangkat martabat wanita. Kenapa? Ketika dia udah ikhlas, surga jaminannya. Makanya ketika bersyukur kita ini, iya juga ya. Iya coba kita pikir-pikir dah. Halo, ini buat laki-laki nih. Makanya teki, ini kan dolan, doanya begini. Kayak doa Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman doanya cakep. Ya Allah ya Tuhanku, dengan keperkasaanmu, dengan kekuasaanmu ya Allah, tidak boleh dan jangan sampai ada di alam dunia ini mereka yang memiliki kerajaan seperti kerajaan doa Nabi Sulaiman. Nah, apa ya? Jauh. Wah, parah. Jauh. Yang nikah mati, yang kagak laku mati. Yang nenek-nenek mati.
Yang masih bocah mati. Yang punya satu mati. Yang bini dua mati. Kalau bini tiga mati juga. Jomblo mati, punya satu mati, punya dua mati, punya tiga mati, punya empat mati. Mendingan mana? Orang itu ya kan begini, sehat mati, sakit mati. Mendingan mana? Mendingan sehat mati. Mendingan sehat. Makan mati, kagak makan mati. Mendingan mana? Makan. Berarti sama dong saya juga. Mendingan mana? Bingung dia jawabnya. Lu kenapa lu pengen? Teman Israel. Bukan, ini kita ngaji bukan bercanda. Kita ini ngaji tasawuf. Ingat semuanya mati. Ingat kebersihan hati. Hati yang bersih. Rumah tangga jangan cekcok mulu. Orang banyak pada cekcok urusan dunia yang udah ditanggung oleh Allah. Berantem yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena hatinya pada kotor. Suaminya hatinya kotor, bininya lakinya kotor. Iya lu kalau paham. Coba kalau paham bersih. Enak banget jadi orang liar ya mah. Saya bilang mohon maaf, ini yang ngomongin saya. Ya. Ini trending saya bisi-bisi tetangga pada ngomong begini. Ada yang ngomong begini laki-laki, kalau teman-teman sih, kalau teman apalagi Habib. Habib itu cakep, doanya cakep Habib. Toh. Kalau seandainya dia bilang begini, Ustaz, apa? Bini antum hebat. Kenapa? Jangan. Mudah-mudahan itu jadi orang soleh. Saya tanya itu doa apa bukan? Doa apa bukan? Doa bukan? Banyak kita doa. Nah kemudian ketika dia motivasi kepada dia emang hebat sholawat ya. Kenapa anak tahu? Antum dulu doain sholawat dari dulu. Oh ternyata doa sholawat emang bisa melahirkan itu. Karena gak semua orang bisa dikasih kayak begitu. Iya, luar biasa. Itu yang pro. Yang kontra begini. Si Nana gaya-gayaan nikah lagi. Omongan bagus sama jelek? Omongan bagus sama jelek? Gibah apa fitnah? Gibah fitnah? Gibah. Kalau fitnah salah. Itu bener, emang bener. Nikah lagi bener. Tapi gibah dengan perasaan dengki ahlinya. Saya sekeluarga, nih istri saya senang saya mah. Ketika orang ngomongin tentang kejelekan saya di sini, alhamdulillah. Kenapa? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan diambil orang tersebut. Amin kata Pak Isama. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen jadi trending topik kayak Habib Rizik, kayaknya ada yang kenceng banget tuh sautnya. Kayaknya pengen didoain lagi ya. Amin. Ya apa-apa, mau siapa yang larang? Cuma resikonya begini, kalau suami kawin lagi poligami, kalau kagak adil, gaya pengen poligami baik, tahu-taunya nggak adil. Kalau suaminya poligami kagak adil, kan kalau sini kutupetan, bisik-bisik tetangga, deng-deng, kan gitu. Kata yang tua begini, mau kemana? Ke warung. Lah ke warung digari kalau udah pulang, ke Bang Toyib. Ternyata ke sono. Udah bagus. Ngomong gede banget dengan Yogida. Dipakai ini mah. Nah ternyata goro ngasih duit ke yang ono goro kesini. Punya duit, orang punya duit buat demi Allah, buat dapat duit, berapa duit sekarang duit. Goro karena lebih sayang kepada yang baru, dikasih sono yang kita diempanin. Kalau ada laki-laki coba-coba poligami, dia kagak adil. Ketika dibangkitkan dari kali kubur, tapi kalau stres gini nih,
yang kagak adil. Makanya siapapun yang mau poligami dan sudah punya istri 2 atau lebih daripada 2, jangan pernah umpet-umpetan sama bini. Haram. Apalagi menjahati yang tua. Yang muda kudu tahu diri, yang tua menghormati, menghargai yang muda. Cakep nggak kalau gitu? Cakep nggak? Kenapa sekarang banyak orang poligami pada gagal? Elunya yang salah, lu main umpet-umpetan. Betul nggak? Betul nggak? Banyak, makanya kalau ada ustaz poligami akhirnya tadi topik. Kenapa? Banyak yang gagal. Betul nggak kira-kira? Hati lagi baik, ya nyai ya. Ya nyai ya. Oh ya Allah ya Robi, hati yang main nih. Ngapa Ustaz? Tawa-tawa? Berharap? Awas hati-hati, ini dunia, hati-hati. Kita bakal mati. Bakal mati, kita hati-hati. Jangan pusing dulu, jangan jangan pusing-pusing dunia. Apa? Udah ada rezeki makan. Pengen apa ntar? Tunggu sambil nunggu hajat kita yang belum dikasih Allah, nikmatin yang ada. Jadi kagak stres. Ini kita pengen sama Allah, pengen hajat sama Allah belum dikasih. Nikmatin yang udah ada sambil nunggu yang belum datang. Paham kira-kira? Akhirnya apa-apa enak. Nah, yang kedua, jambu warisin maluhu ba'da mauti. Bagi duduk ganteng. Yang kedua, akan ngerampok secara paksa. Siapa? Para ahli waris kita kalau kita sudah meninggal. Orang tua ngumpulin harta bertahun-tahun ngumpulin. Orang tua yang meninggal habis digarong sama anaknya. Garong maksudnya bagaimana? Diambil oleh anaknya secara jahat. Habis yang jahat bagaimana? Dihabiskan untuk berpoya-poya. Bukan dirawat tapi dihabiskan. Rampok namanya yang begitu. Ada nggak yang begini saya tanya? Ada nggak? Alhamdulillah kalau di sini sampai ada, amin. Amin. Makanya didik anak-anak kita untuk agama. Doain anak-anak kita. Saya bilang anak-anak begini, hei anak-anak, lu orang tua kaya, nggak usah ribet mikirin harta sama bapak lo. Orang tua kita miskin, nggak usah malu. Jadi kalau orang tua kaya jangan pernah bangga. Kalau orang tua miskin jangan pernah minder. Kenapa? Rezeki kita beda sama orang tua kita. Rezeki kita beda sama rezeki orang tua kita. Makanya sekarang salahnya kita itu tadi, ke anak itu udah ngajarin duit. Jangan, seharusnya begini. Nih, rezeki dari Allah. Kalau engkau mau banyak jalanin duha, sholat 5 waktu, jangan ditinggal ke anak kita nih. Jadi mereka paham bahwa rezeki yang mereka dapat, kita ini orang tua cuma wasilah. Pada dasarnya rezeki itu dari Allah. Dari Allah. Awas. Kaya, alhamdulillah. Kenapa kaya? Bisnis gua sukses. Salah. Bukan bisnis yang bikin kita kaya. Allah masih kita kaya. Lewat apa? Lewat doa, bukan lewat usaha. Ada yang kerja puluhan tahun kaya di kerjaannya, salah. Dari doa. Ketika dia doa, Allahumma nas'aluka salamatan fi din wa afiatan fi rizqi, wa afiatan fi badan wa jatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi, wa barakatan fi rizqi. Akhirnya rezeki bertambah terus. Paham kira-kira? Jadi mulai besok tolong anak-anak saya, Holil, Gojal, Mas mana, istri-istri, santri semuanya, jangan pernah lagi kita mikirin duit. Itu yang bikin kita stres, harus mikirin kita. Ternyata salah. Kalau kita ngejar duit salah, seharusnya duit ngejar kita. Bingung ya kalau begini ya. Bagaimana kata duit ngejar kita? Ternyata begini kata ulama. Duit ngejar kita itu,
duit ngejar kita. Duit ngejar kita itu kita cukup ikhtiar, niat yang bekerja, niat bekerja, yang usaha, niat usaha. Jangan pernah tinggalkan doa. Dan jangan sampai ketika kita belum mendapatkan duit langsung kita marah sama Allah, berhenti ibadah. Berarti kalau begitu kita ngejar duit. Ini saya lagi ngetes. Di atas lagi bangun. Saya dasar bangun. Seperak saya mau duit. Dari kantong, seperak saya mau duit. Kenapa? Saya bilang begini, ya Allah, ini doa nih. Coba sholawatan, betul tuh sholawatan. Ya Allah, kenapa? Sekali saya ngobrol sama Allah, yang curhat. Tadi kan pondok. Iya, kan dapat siapa ya? Tiap hari saya sholawat, tiap hari saya zikir, saya ngaji. Itu buat agama engkau ya Allah. Ya saya cuma pelaksana tugas di sini kita pelaksana tugas. Ini kita pelaksana tugas. Lah terus ya urusin lah bangunannya, rapihin lah. Oh gitu, iya. Itu ngobrol lagi berjelas. Orang, masa kita ngetes keyakinan nih, bisa nggak kita jalan? Allah kasih. Kalau kita ini rezeki seret banget, rezeki seret karena kita ngejar duit, mikirin belum dapat duit yang usaha, dagang ngubur laku. Kadang kita berpikir dagang gua kagak laku, belum laku akhirnya kagak laku. Allah itu bagaimana pikiran kita, takdir itu sesuai pikiran kita. Takdir bisa dirubah dengan doa. Makanya doa kita nih sesuai dengan pikiran, mindset kita nih otak. Ajak sujud. Kalau mau miskin. Tapi kalau mau berhasil, mau sukses, ajak husnuzon. Udah buka kita usaha contohnya, belum ada yang beli misalkan, belum ada yang laku. Alhamdulillah, kayaknya hari ini harus banyak pikir kayaknya. Otak kita begitu, atau kayaknya besok 5 kali lipat Allah ngasih. Saya tanya kalau begitu mulu gak kita? Coba kalau kita mau main mikirin, belum ada yang masuk nih, beneran nih. Gue udah capek banget, belum ada yang masuk, bagaimana ini ya? Ntar buat ini. Itulah ternyata yang bikin kita salah. Dan akhirnya rezeki kita nggak berkah, akhirnya digarong sama anak, dirampok sama anak kita sendiri. Bayangkan tuh, bukan orang lain yang rampok, bukan, sama anak kita sendiri rampok. Makanya mulai sekarang tolong, kalau kita udah doyan ngaji, kalau kita udah doyan sholawat, tolong mindsetnya dirubah. Jangan kita ngejar duit, suruh tuh duit ngejar kita. Dengan cara apa? Banyakin sholawat, banyakin zikir, jangan banyak mikir. Rata-rata yang sukses dalam usaha bukan orang pinter. Rata-rata yang sukses dalam usaha orang-orang geblek. Kenapa? Orang geblek mah jarang berpikir. Orang geblek melangkah baik dia mah jarang berpikir. Tapi kalau orang pinter kebanyakan mikir, akhirnya takut melangkah. Hidupnya kita kalau orang dulu cakep, orang dulu cakep, orang dulu cakep. Makanya yang muda-muda ayo kita jangan pernah bertakut, kita ketakutan nggak dapat rezeki, salah. Akhirnya Allah ngirim orang datang beliin pasir. Orang datang ke saya, Ustaz, iya, nih buat beli apa? Buat beli pasir, buat beli semen, buat beli hebel. Apa saya minta sama dia? Enggak. Akhirnya kita ngasih info, ayo saya mau sedekah, kirim tuh. Ada yang ngirim semen, ada yang ngirim hebel, ada yang buat rokoknya. Kalau kita baik, kalau buat beginian, ya Allah yang dari mana? Allah yang menggerakkan hati kita. Makanya kalau kita begini yang ngaji, Allah menggerakkan hati kita. Kalau Allah sudah menggerakkan hati kita buat bersedekah, berarti ciri bahwa rezeki kita itu berkah. Kalau seandainya duit kita udah dipakai buat sedekah, apalagi buat pesantren. Pesantren ini maksudnya amal jariah. Selagi di pesantren belum rubuh, selagi di pesantren masih ada pengajian, maka setiap
sesak semen. Emang begitu Allah masih jalannya ulama-ulama dulu begitu. Kenapa? Kalau seandainya ini makan duit saya sombong. Hei, ini pesantren gua lo pada ngaji beneran dong, pada sopan-sopan deket lo. Ini pesantren gua nih, duit gua. Sombong gak kira-kira? Sombong gak kira-kira? Sombong. Tapi karena ini duit umat, orang yang pada nyumbang dianggapnya ini milik bersama. Paham kira-kira maksud saya? Paham kira-kira? Jangan pernah takut. Kenapa? Kita ini punya Allah. Coba tolong jawab ibu-ibu nih. Ibu-ibu jawab. Ibu-ibu, waktu bikin anak mesen mata kagak mau Allah. Nggak mau mak ya? Bang Omak waktu bikin si Aldi mesen kuping kagak mau Allah. Lu gak tahu orang gua nanya. Masa gak ya Allah kupingnya bikin caplang dikit ya? Pernah gak berdoa begitu? Pernah gak? Enggak pernah. Betul gak? Apa kita berdoa adalah kalinya yuk coba ente pada deh yuk. Ayo. Apa saya kalau mini? Kalau saya pikir ada putihan dikit lah. Mau apa kayak kalau hitam gampang banget. Pernah gak kita begitu? Enggak, tapi Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Ya Allah ya Rabbi, kenapa Allah bisa menciptakan tuh melon luarnya hijau, dalamnya merah? Demi Allah, demi Rasulullah, nyampe sekarang saya mikir kagak ketemu. Kenapa tuh melon bisa buah dalamnya merah, luarnya hijau? Oh iya, saya mikirin. Semangka ya, ya wajib ini kalau hawa happy begini, senang begitu, akhirnya mau kalah mulu. Semangka, coba ada pikirin, Allah bisa nyiptain semangka, kenapa tuh harus merah? Kenapa itu ada hijaunya di luar? Pernah gak mikirin begitu? Ya Allah, apalagi cuma ngasih duit ke kita. Satu dua Allah mintanya, lu minta sama gua, minta sama gua. Lu mah anak-anak gua bahasanya. Pertanyaan saya, ada anak kita mana ya? Lu siapa dong? Yang main game? Itu yang buat siapa? Hah? Mama. Bocah kecil sama handphone, bocah kecil sama handphone. Sama handphone. Halo, yang mesti hafid ya? Tukul. Ya, orang ganti-ganti lah ya lo. Orang sih hafid kan namanya? Hafid. Apa sih? Hafiz. Hafiz deh. Hafid. Habis. Itu mah apis bahasa elu, bener mah hafid, masa apis? Hafid. Ada orang yang menghafal. Saya tanya, dilatin. Hafid punya handphone? Mana handphonenya? Oh, udah punya dia mau mana lagi dipegang? Saya tanya, dengerin. Handphone berapa juta harganya? Enggak. Ini handphone kan rata-rata di atas 1 juta. Kalau yang sekarang itu screen tuh, sekarang mereknya apa lagi? Semoga awet. Semoga awet. Apa? Saya ngomong fakta, biar kita ini mindset kita berubah, biar mindset kita happy. Mereknya apa? Oppo iki. Mereknya Oppo. Rata-rata itu 1 juta. Saya tanya, dia kalau beli sendiri bisa nggak? Ini akal kita main, ini akal. Bisa nggak ya? Hah? Lu duit dari mana? Jangankan lu kerja, lu sekolah aja ngitung salah mulu. Bahasanya sekolah aja ngitung salah mulu. Baca belum lempeng, nulis sudah kayak cacing. Kena debu, kelojotan. Kalau kepala sekarang kan sering. Ini kena debu, mekok-mekok begitu dong.
jelek banget urusannya. Apalagi nyari duit, bisa nyari duit. Tapi faktanya, ini fakta yang saya bilang, ketika dia belum bisa nyari duit, belum ngerti cara bagaimana mendapatkan duit, mengumpulkan duit sebanyak itu. Tapi dia faktanya punya handphone. Saya tanya ke handphone beli makin itu kita on. Pakai duit. Lah kok bisa ini? Apalagi kita sama Allah, lah kok dia begitu lewat jalan orang tuanya? Akhirnya tanya, tapi kau punya handphone? Betul, dari mana? Mama yang beliin. Tuh, kita pun sama, ditanya kau punya duit? Punya dari mana? Allah yang ngasih. Enak jawabnya. Belajar kaitin Allah, belajar. Ketika si Hafid bilang begini, siapa yang beliin mama? Mama kamu baik banget ya? Iya dong, mama dengar. Tenang Pit, besok Hafid lagi 4 kali terus. Amin. 1 buat ganjil pintu, ganjil lari. Orang Arab, mobil bagus-bagus buat cari rumput, buat pan onta, betul kagak? Nah orang sono mantep-mantep. Nah kita bagaimana? Karena kita lupa kaitin Allah, Allah selama ini kita tinggalkan, ngaku kalau Allah itu Tuhan kita, tahu kalau Allah menciptakan langit tanpa tiang, bisa melon, bukan. Salah. Semangka warnanya hijau, luarnya dalamnya merah manis, rasanya bisa Allah. Jeruk warnanya kuning, kulitnya begitu, rasanya manis, bisa. Apalagi cuma minta duit doang, kita mau Allah kasih. Orang ribet. Saya tanya, ribetan ngasih kita baru disuruh ribetan bikin jeruk. Ini logika kita main, logika kita. Pertanyaan saya, ribetan Allah bikin jeruk apa ribetan ngasih ke kita? Bikin jeruk. Kalau Allah nyetain jeruk dari bini dulu, tunggu dulu. Iya kalau makan sama ayam, oh jadi. Tunggu dulu dia gede dulu berkembang. Sehari 2 hari 3 hari 4 hari terus sebulan 2 bulan terus berkembang dulu tuh. Tumbuh tuh jeruk kecil, mulai gede, mulai hijau, terus kuning matang. Dibawa ke pasar dulu. Coba kalau kita nggak perlu begitu. Cuman tadi saya bilang, kitanya sama Allah kurang minta. Dan salahnya kita kalau minta kagak yakin sama Allah. Dan kagak sabaran. Coba sabar dikit sama Allah, minta sabar aja dikit. Paham kira-kira? Kira-kira duit perlu dipuyangin apa jangan? Puyangin jangan. Yang bikin masalah itu bukan masalah. Ingat, yang bikin masalah bukan masalah, tapi yang bikin masalah itu pikiran kitanya, yang bagaimana caranya mengatasi masalah. Yang ngasih masalah Allah. Kita tahu Allah ngasih masalah kepada manusia nggak mungkin di luar batas kekuatan kita, betul nggak? Kenapa kita masih ragu? Ayo, kenapa kita masih ragu sama Allah? Takut, minta aja banyakin Allah, minta, yakin. Jangan pernah ragu, ingat, keraguanlah yang tadinya Allah mau ngasih sama kita, jadi kagak jadi. Kenapa? Kita kagak percaya. Coba kita ke bos, ada orang kaya banget, orang kaya baik banget. Orang kaya punya usaha tambang minyak, terkenal dermawannya, setiap hari ngasih sedekah. Baik. Suatu saat kita ada keperluan, pengen minta tolong, pengen minjem duit. Datang kita, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ada apa? Wah, ibu itu ya? Iya, ada apa? Mohon maaf Pak, butuh duit Pak, minjem duit boleh nggak? Oh, insya Allah ada. Tapi maaf ya, sabar dulu, saya mau keluar kota dulu nih. Katanya orang kaya. Besok ibu kesini lagi. Hari ini saya udah berangkat deadline nih. Pesawat saya kembali berangkat. Saya harus duduk ke bandara. Karena kita kagak sabaran, Pak jangan dong Pak, tolong Pak, sekarang dong Pak, tolong dong Pak. Ibu maaf, katanya orang, besok aja ya. Sekarang saya mau ke bandara dulu, besok ibu datang lagi ke sini.
Besok keperluan ibu berapa gak usah nyebut nominal. 0 dari 18 juga saya kasih. Jangankan cuma beberapa juta, sekarang saya kasih pinjemin. Kamu kaya. Kamu kalau kita minjem ini berapa juta? Juta kan cepet aja juga. Kalau kita kan begitu, orang yang sejuta saya cepet. Betul? Udah gitu lagi berduaan ditagih. Parah banget kalau kita madu. Ini orang kaya menunggu sebentar. Karena kita kagak sabaran, akhirnya kita tolong dong Pak sekarang. Bu besok. Pak tolong dong Pak, tolong kasih saya Pak. Ibu maaf besok. Mulai keras orang. Tolong dong Pak kasih saya Pak, tolong Pak saya mendesak banget Pak. Ibu bisa sabar nggak? Besok. Pak tolong orang mau masuk ke mobil tahan. Besok aja besok. Tolong Pak sekarang. Ini orang kaya belum masuk rumah. Lu merah dari rumah gua. Lu ngeribetin banget lu nggak kesabaran orang lu. Orang mana sih orang lu? Keblok banget lu. Awalnya baik, lemah lembut disuruh sabar diogah. Kira-kira jengkel nggak kita begitu? Jengkel nggak? Ibu lagi masak ikan gesek. Ikan gesek kan cepat banget gesengah. Betul nggak? Anak kita datang lagi tretelin nek. Kali naik gas terus kita baik. Apa? Beli momok tidak. Anak kecil ngomongnya. Pengen beli mobilan. Kata kita, ntar ya nak. Apa? Ya sini, konser. Apa? Mobilan. Iya ntar. 2 kali udah gitu. Konser. Mana? Ntar. 2 kenceng dong. Konser. Kulit banget lu, udah sama kulit banget lu. Ada dia nih. Kata-kata entar. Udah pulang siapa sih lu? Yang tadi mau ngasih duit kalau jadi malah kena semprot, betul nggak? Itu yang sering terjadi sama diri kita. Kita disuruh sabar sama Allah. Entar tungguin, gua tahu entar bakal gua kasih. Tapi karena kita sama Allah ini kagak sabaran dan terus kita kagak sabaran dengan hati seolah-olah gak percaya kalau Allah bakal ngasih. Akhirnya Allah kagak ngasih rezeki kepada kita, justru Allah ngasih ajab kepada kita. Bukan dikasih duit, malah kasih masalah lagi, sengsara lagi. Betul nggak kira-kira? Itu mas saya. Paham kira-kira?